kelasnya tentang kenabian dan kerasulan. Bapak Ibu di sini yang selain dari Jakarta, Jabodetabek, siapa boleh angkat tangan? Oke, cukup banyak ya. Bagaimana istirahatnya tadi malam? Luar biasa. Ada olahraga tadi? Oh, nggak ada. Harus istirahat. Saya mau mulai bicara tentang bagian kenabian. Nanti ada Ibu Puji yang akan lebih ajaib lagi bicara tentang kerasulan. Jadi bahasa lainnya apostolik profetik, mungkin saudara ya sudah pernah dengar. Siapa di sini pernah ikut STT, boleh angkat tangan? Oh, enggak banyak. Bapak ada direkturnya di sini dan pemimpinnya. Oke. Bagian kenabian ya saudara, saya mau coba dengan cepat. Saya punya waktu 45 menit. Tapi nanti saya tuh waktu saya berdoa, oh by the way, perkenalkan nama saya Nancy, saya guru di Mahanaim, saya juga penari dengan teman-teman penari saya di sini. Saya juga bergerak di bidang psikologi, menangani anak-anak sampai orang dewasa dengan berbagai macam masalah jiwa, mental dan otak, saudara ya. Jadi tapi saya juga diberi anugerah oleh Tuhan untuk bukan menggenapi ya, amin, akan tergenapi lebih lagi dalam hidup saya, untuk punya yang namanya sebuah karunia kenabian. Gak sejak saya lahir, tapi sejak saya mulai kenal Tuhan, ternyata ciri-cirinya sudah mulai ada sejak saya kecil, tapi saya nggak tahu. Nah, saudara di sini mungkin saya mau tanya dulu. Siapa yang di sini pendoa syafaat? Boleh angkat tangan. Oke. Siapa yang sudah sering peperangan rohani? Boleh angkat tangan. Oke, lumayan. Siapa yang sudah sering menyampaikan pesan Tuhan? Boleh angkat tangan. Oh, cukup banyak nabi di sini. Ini kelas-kelas nabi. Ya, saudara ya. Siapa di sini ada gembala-gembala? Oke, terima kasih. Hari ini saya berdoa Tuhan akan lengkapi lebih lagi ya. Buat saudara-saudara yang sudah sering bergerak dalam pelayanan kenabian, tapi juga khususnya buat saudara-saudara yang melayani di tempat saudara masing-masing, di gereja sebagai gembala, sebagai pendukung pemimpin saudara dan lain sebagainya. Boleh next. Wahyu 19 yang pertama, Wahyu 19 ayat 10b, saya mau bacakan. Ini dari yang pertama, ini dari versi Alkitab The Message. Saya baca dari versi Indonesianya, terjemahannya seperti ini. Tujuan dari semua nubuatan yang kuberikan adalah untuk memberitakan tentang Yesus. Jadi fungsi atau inti dari kenabian, panggilan atau urapan kenabian adalah satu sebenarnya. Memberitakan Yesus itu siapa. Karena banyak orang, mereka butuh hal yang lebih daripada saudara cerita hal yang biasa tentang pengalaman saudara atau tentang apa yang saudara tahu tentang Alkitab dan tentang Yesus. Ada orang-orang yang hatinya mungkin begitu keras, kalau mereka tidak dapat suara Tuhan yang khusus buat hidup mereka, susah buat mereka terima Yesus. Dan saya belajar ini dari banyak hamba-hamba Tuhan. Dulu saya ini kurang excited, kurang tertarik dengan hal-hal yang supranatural menurut saya yang yang agak-agak wow aja gitu. Bukan kesembuhan ya, kalau kesembuhan kan itu menolong dan membantu banyak orang. Tapi kalau saudara pernah dengar ada yang namanya karunia hujan emas, ada yang namanya karunia hujan minyak, ada yang namanya karunia tiba-tiba dengar nada-nada gitu ya saudara. Dan saya waktu itu mulai berpikir, buat apa karunia-karunia itu? Apakah buat dipertontonkan dan buat keren? Wow, ada seorang superhero di sini yang bisa menurunkan hujan emas gitu. Atau ada tiba-tiba orang bisa menurunkan hujan minyak turun. Kalau saudara sering cari-cari, sebenarnya sekarang di internet banyak banget. Bahkan apa yang terjadi di seluruh dunia saudara bisa tahu. Saudara bisa tahu mulai dari di beberapa negara, bagian negara saya sering lihat. Di Indonesia juga ada yang tiba-tiba mereka dari Alkitabnya keluar minyak, keluar terus gak berhenti. Dan setiap orang yang diolesi dengan minyak itu sembuh.
Dan ada urapan kesembuhan dari minyaknya. Nah tapi dulu saya gini, buat apa sih? Saya dengar ada sebuah gereja di Amerika, ada kira-kira 1 tahun, setiap kali mereka ibadah, pasti mereka penuh dengan debu emas tempat ibadahnya. Sampai mereka ini harus ganti cleaning service, orang bersih-bersihnya bukan dipecat saudara, tapi memberhentikan diri terus saudara. Kenapa? Karena gak sanggup bersihin debu emas itu, setiap hari muncul terus sampai bertumpuk-tumpuk. Nah waktu saya dengar itu keren sih, dan itu supranatural dari surga. Tapi buat apa? Otak saya jalan saudara ya. Buat apa Tuhan? Kalau kesembuhan saya mengerti, itu nolong orang. Kalau kebangkitan orang mati apalagi, lebih nolong orang lagi ya saudara. Tapi kalau ini buat apa? Dan tiba-tiba satu hari saya lagi di kamar, Tuhan ngomong begini dengan gaya bukan galak tapi tegas. Dia bilang gini, cara pikirmu sangat pendek ya. Kamu gak ngerti rencana Tuhan. Saya tanya, maksudnya apa Tuhan? Banyak orang, mereka gak bisa kamu injili dengan bahasa manusia. Ada orang diceritain sampai saudara debat buka Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Buat dia oke, aku juga punya kitab sendiri. Dan gak bisa. Tapi ketika sekali aja dia lihat sebuah tanda ajaib. Langsung matanya terbuka dan dia bilang, ini bukan manusia. Ini pasti ada sesuatu yang lain dalam dirimu. Dan aku mau yang kamu punya. Lalu saya mulai doa saya gini, ya Tuhan ampun. Aku cara pikirku sangat pendek. Dan aku gak ngerti bahwa setiap karunia, kenapa Paulus itu sampai berkata ingin nih karunia. Karena itu adalah cara mutakhir atau itu adalah senjata yang Tuhan berikan buat kita di akhir zaman untuk membawa lebih banyak jiwa-jiwa lagi datang kepada Yesus dan diselamatkan. Amin. Oke. Next. Sekali lagi kenapa hari ini ada kelas kenabian dan kerasulan? Next. Karena ini sebuah masa hujan karunia dan supranatural yang Tuhan itu sudah siapkan. Saudara bisa baca tulisannya? Kecil? Oke, gak apa-apa ya saudara, nanti PPT-nya ada dikasih saudara di grup atau di barcode yang ada di name tag saudara masing-masing. Kenapa? Karena ini waktunya sudah sangat singkat. Dan dari kemarin saudara ikut kelas atau saudara yang sudah bertahun-tahun tahu bahwa saudara ini pasukan Tuhan. Maka saudara tahu kenapa sampai hari ini Yesus belum datang dan masa kesusahan terus didorong-dorong karena kita adalah orang-orang yang menahannya. Dan menahan saja tidak cukup saudara. Kita perlu diperlengkapi. Kenapa? Karena ditahan itu buat apa sih? Ditahan itu buat orang-orang diselamatkan dan lawatan kan. Kalau buat kita hidup lebih lama ya buat apa ditahan saudara. Mending ke surga sekarang semuanya ya. Lebih enak jauh di surga, ngapain? Tapi ditahan supaya semakin banyak orang yang harus diselamatkan, mereka bisa diselamatkan. Kasih kesempatan. Nah karena itu Roh Kudus mau perlengkapi dengan hujan supranatural. Saya berdoa dimanapun saudara berasal, baik dari Jakarta, Jabodetabek, apalagi kota-kota dan provinsi. Ini hari-hari Tuhan kasih kelonggaran 2022, 2023 yang 2 tahun sebelumnya pandemi kita terbang aja gak mimpi ya saudara. Gak mungkin terbang, tiba-tiba Tuhan kasih kelonggaran. Kenapa? Karena Tuhan berkata masih ada yang nahan. Dan lawatan harus terjadi. Tapi Tuhan butuh saudara dan saya kerjasama dengan Tuhan. Tuhan gak pernah mau kerja sendiri. Kalau dia kerja sendiri dari awal kita gak ada di dunia ini saudara. Tapi dia mau kerja bareng kita. Cuma sekali lagi kita punya roh Tuhan yang namanya Roh Kudus. Dan dia hanya bisa kerja dengan orang-orang yang mau dan menginginkannya. Dan begging, mohon, meminta Tuhan. Selama engkau masih bisa pakai aku. Selama aku masih bisa jadi saluran. Jangan biarkan aku nganggur. Tolong pakai aku. Jangan biarkan pikiranku ini yang seringkali terlalu bodoh buat menangkap hikmat-Mu. Menghalangi engkau bekerja. Apakah itu doa saudara pagi hari ini? Mari sambil saudara dengarkan nanti saya dan Ibu Puji.
Mari minta Tuhan Roh Kudus tembusi hatiku. Bicara dengan kuat supaya aku ini gak bisa diam sampai apa yang kau mau lakukan dalam hidupku harus terjadi. Amin. Yeremia 1 ayat 4 dan 5. Ada banyak nabi-nabi di Alkitab dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kenapa? Karena Tuhan tahu Tuhan butuh nabi-nabi. Karena seringkali banyak orang termasuk bangsa pilihan dan orang-orang Kristen gak bisa dengar Tuhan. Gak ngerti harus bagaimana. Dan Tuhan butuh pilih orang-orang yang dia percaya sebagai nabi. Kalau saudara menangkap pesan Tuhan untuk orang lain maupun gerejamu dan bangsamu, berarti saudara orang-orang yang dipercaya Tuhan. Amin. Dan mari hormati kepercayaan yang dia beri. Karena dia gak kasih buat semua orang. Oke, Yeremia 1 ayat 4 atau 5 dan 5, dia juga ini salah satu nabi di Alkitab yang besar dan ajaib namanya Yeremia. Dia dipanggil sejak sangat muda dan ayatnya berkata dia punya panggilan buat bangsa. Aku telah menetapkan, hilang gak apa-apa ya saudara tahu ayatnya ya. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan waktu Tuhan panggil dia berkata, Tuhan aku masih sangat muda. Tapi sekali lagi ini yang lebih kerennya lagi saudara, ketika Tuhan panggil engkau dan Tuhan urapi dengan urapan kenabian. Atau ada orang yang tadinya itu enggak peka tapi sangat menginginkan dan Tuhan berikan urapan kenabian. Saudara punya sebuah otoritas dan perlengkapan untuk jalan hidup saudara dibawa dalam kemenangan. Apa? Yeremia 1 ayat yang ke-10. Nextnya. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ajaib gak otoritasnya saudara? Saudara bisa lakukan apapun, saudara bisa cabut, saudara bisa robohkan, binasakan, runtuhkan, bangun, tanam. Apa yang gak bisa saudara lakukan? Dan Tuhan sudah lengkapi, Tuhan bilang apalagi kalau engkau dan saya gak cuma tangkap pesan Tuhan buat pribadi. Tapi engkau jadi nabi buat bangsa-bangsa. Otoritasmu akan naik pasti saudara. Pasti. Karena saya percaya setiap saudara yang datang apalagi jauh-jauh ke tempat ini. Saudara tidur sedikit, istirahat sedikit, makan buru-buru saudara ya 3 hari ini. Buat apa? Saudara pilihan Tuhan untuk jadi orang-orang yang jaga bangsa ini. Kita gak akan berhenti untuk tetap percaya Tuhan pasti ubahkan bangsa ini. Toh kita sudah lihat dia ubahkan dan pelihara bangsa ini. Tapi belum cukup ya saudara. Tuhan harus buat yang lebih besar lagi karena dia memang mau buat yang lebih besar lagi. Amin. Next. Jadi apa itu nabi? Ada sangat banyak ya, saudara tahu intinya menyampaikan pesan Tuhan. Bahkan di Keluaran 7 ayat 1-2 Tuhan berfirman kepada Musa. Lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Saudara ada satu titik ketika engkau sangat dipercaya oleh Tuhan. Maka dia bisa angkat engkau dan saya sebagai Allah bagi orang-orang dunia ini. Maksudnya apa sih tiba-tiba kita jadi Allah disembah bukan saudara? Maksudnya apa? Apapun yang kita katakan terhadap orang itu atau bangsa itu pasti jadi. Karena Allah. Dan kita segambar serupa dengan Tuhan. Allah bagi Firaun dan Harun, abangmu akan menjadi nabimu. Nah, hari itu Tuhan berkata, Musa kamu jadi seperti Allah dan Harun jadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun. Jadi ketika saudara terima ini, saudara apalagi yang sudah sering kali menangkap pesan Tuhan, saudara tahu tugas kita adalah berbicara persis seperti apa yang Tuhan mau. Dan setiap kali kita berbicara ada otoritas. Bahkan kalau kenabian itu, jubah kenabian itu sudah sangat melekat dalam hidupmu. Seringkali ada orang bilang gini, jangan asal ngucap ya. Kalau kamu ngucap nanti kejadian, jangan ngucap. Jangan ngucap gitu ya. Kayak kemarin misalnya. Saya cuma ngomong gini ke Ibu Joshua, Ibu Kesha ya, istrinya Pak Joshua. Wah bisa anak lagi nih ketiga. Nubuatan apa-apa ini katanya.
Enggak, itu suara Nancy, bukan nubuatan. Saya bilang, bukan suara Tuhan. Oh puji Tuhan, kata dia, istirahat dulu kata dia gitu. Saudara, biar bagaimanapun, ini senjata saudara. Dan begitu Tuhan kasih otoritas dan kepercayaan dan jubah itu, ini beda dengan kebanyakan orang. Karena itu seorang nabi harus melatih bibir mulutnya untuk berbicara sesuai kebenaran. Boleh gak ngomong, capek nih, mau pingsan aja, boleh gak saudara? Gak boleh, nabi gak boleh ngomong begitu. Bahaya saudara. Ya, kalau di sini masih ada yang, aduh hidup kok gini-gini aja, boleh gak nabi ngomong kayak gitu? Gak boleh, nanti hidupnya ya gitu-gitu aja. Ya saudara, jadi hari ini kalau masih ada yang begitu harus bertobat. Oh gak boleh berarti ya. Harus mengeluh saja, harus ada seninya saudara. Aduh terima kasih Tuhan, hidup kok ajaib banget ya, sambil ngelus-ngelus dada. Maksudnya ya lagi capek maksudnya gitu, tapi kata-katanya gak boleh salah saudara ya. Oke, next. Mengapa perlu kenabian dalam pelayanan? Sekali lagi setiap pelayanan, persekutuan, gereja-gereja, saudara perlu ada pelayanan kenabian. Maksudnya apa? Harus ada orang-orang yang benar-benar menangkap hatinya dan bisa menyampaikan pesannya ya. Tapi nanti saya mau bicara yang paling penting dasarnya untuk menangkap urapan kenabian ini apa? Ya saudara, itu nanti. Tapi sekarang kita mau tahu dulu, sekali lagi diulang, kenapa perlu kenabian dalam pelayanan. Yang pertama, Amos 3 ayat 7 berkata, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Semua yang Tuhan sudah buat, bahkan kelahiran Yesus sudah diberitahu kepada para nabi. Jadi saya mau tanya, menurut saudara, kedatangan Yesus kira-kira bakal ada yang dikasih tahu enggak? Ada. Karena dia enggak pernah, memang ayatnya bilang tidak ada seorang pun yang tahu. Betul. Tapi ada orang-orang yang hatinya begitu dipercaya oleh Tuhan. Dan dia bisa tahu kira-kira ini antara hari ini sampai hari ini, aku udah feeling nih Tuhan mau datang. Loh, Elia aja mau dipanggil Tuhan udah feeling ya saudara ya, udah berasa. Banyak kok hamba-hamba Tuhan, abenya Ibu Puji, Bapak Samuel, papahnya mau dipanggil Tuhan sudah feeling, aduh nih bentar lagi nih beres-beres dulu, beres-beres kamar, siapin baju, siapin peti, siapin semuanya, udah feeling. Enak saudara. Jadi kalau kita menangkap urapan ini gak perlu takut apapun saudara. Karena dia pasti beritahu. Tapi pertanyaannya, beritaunya lewat kita atau lewat orang lain? Kan suka-suka Tuhan ya saudara ya. Mau kasih taunya lewat kita atau lewat orang lain ya suka-suka Tuhan. Kita gak bisa, Tuhan jangan gitu dong. Karena ini saya cerita lah. Tuhan itu kadang-kadang seringkali ngomong sama saya campur-campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya saudara. Kan saya gini, Tuhan saya waktu itu harus nyapain firman dan saya bilang gini, Tuhan ayo dong kasih aku firman. Kasih aku firman, saya tanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, enggak dikasih saudara, otak saya ngeblank. Saya gini, ayo dong Tuhan, kasih 1-2 ayat aja, ayo dong Tuhan. Dan dia gak ngomong-ngomong sampai satu hari keempat apa berapa gitu. Saya tanya lagi, ayolah Tuhan, sampai begging-begging gitu ya saudara. Dan Tuhan bilang gini, kenapa sih kamu paksa aku? Dia pakai bahasa Inggris, dia bilang gini, why don't you let me be me? Kenapa kamu gak biarkan aku jadi aku? Aku ini gak pernah terlambat kok. Tapi aku gak pernah terlalu cepat juga. Aku emang suka gitu orangnya. Suka bikin deg-degan dikit. Supaya kamu tahu bukan karena kamu kok. Tapi hari itu begitu kamu bicara, jadi saya tuh sering kali gak tahu mau ngomong apa, tiba-tiba pegang mic baru tahu mau ngomong apa saudara. Aduh ngeselin sebenarnya, kadang-kadang aduh Tuhan kenapa sih? Karena kadang otak manusia saya jalan, aduh gimana ya kalau nanti saya ngeblank di depan gimana gitu, kadang tuh
jalan otaknya, namanya manusia nih, mesti diketok-ketok saudara. Tapi ya itu Tuhan, sebagai nabi engkau dan saya perlu punya hati yang luas dan penuh pengertian. Sehingga kita bisa buka mata, buka telinga, buka hati. Kalau Tuhan gak bicara lewat aku, ya aku akan dengarkan orang-orang sekitarku. Apakah Tuhan bicara lewat mereka? Apakah Tuhan bicara lewat pemimpinku? Apakah Tuhan bicara lewat anak buahku? Apakah Tuhan bicara lewat orang yang bukan Kristen mungkin yang gak aku duga? Dan itu dasar penting untuk saudara pakai dengan kuat yang namanya urapan kenabian. Yang pertama sekali lagi, kenapa perlu kenabian dalam pelayanan? Karena kita perlu on track di jalan Tuhan. Baca firman dasar penting, harus. Doa puasa kalau Tuhan suruh ya. Pengajaran sangat penting, bukankah ada 5 jawatan? Kemarin siapa yang ikut kelasnya panggilan ya, Bapak Luki bicara. Ada 5 jawatan di Alkitab. Dan yang pertama disebut rasul-rasul dan nabi-nabi. Kenapa? Karena Tuhan butuh gerejanya mendengar persis apa yang dia mau. Setiap kita punya panggilan beda. Amin. Nomor 2, ini juga sangat penting. Di Yesaya 23 ayat 1, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Jadi tugas kita salah satunya sebagai penjaga bangsa adalah meniup sangkakala. Apa? Untuk memperingatkan bangsa ini. Kenapa pergi ke provinsi-provinsi? Saudara mungkin yang pergi ke desa-desa buat apa? Meniup sangkakala. Sangkakala kalau ditiup kedengeran gak saudara? Ada gak yang suaranya gak kedengeran? Gak ada, itu namanya belum bisa niup saudara ya. Kalau udah bisa niup, mau saudara tahan-tahan, volumenya gak bisa ditahan saudara, cuma satu volume. Tiup, kencang. Itu sangkakala. Jadi waktu Tuhan sampaikan sesuatu kepada seseorang atau lewat saudara kepada bangsa saudara, kita perlu sampaikan dengan kuat. Tapi dengan hati yang rendah hati. Kalau ditolak gimana? Ya gak apa-apa, gak usah marah. Kalau ditolak begini, oh ya maaf, mungkin saya salah. Tuhan, itu tadi suaramu atau bukan ya? Kalau aku salah, tolongin benerin lagi Tuhan. Berarti ada yang gak beres nih. Kalau saya suka bilang gini, berarti antena saya gak bener nih. Signalnya gak bener nih. Burem berarti. Tuhan tolong beresin. Ya. Lagi Yeskiel 33 ayat 2-3. Hai anak manusia, next. Berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka. Kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa ini mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau saudara baca ayatnya ini seterusnya, maka ayatnya berkata, kalau Tuhan berikan pesan dan kita nggak tiup sangkakala kepada orang yang Tuhan mau kita berikan pesan, dan sesuatu terjadi dengan orang itu atau hidupnya nggak selamat, maka darahnya ditanggungkan kepada kita. Dalam nama Yesus. Jangan ada yang saudara menghadap Tuhan satu hari dan Tuhan bilang gini, ada 5.000 darah yang ditanggungkan kepadamu karena kamu tidak bicara. Jangan sampai ada hutang darah yang ditanggungkan dalam hidup kita saudara. Kenapa? Karena tanpa sadar kalau itu terjadi, hidup kita ini bisa ada langit tembaganya. Tiba-tiba berkat gak ngalir, gereja stuck, pelayanan stuck. Jemaat gak bertumbuh, pengerja gak bertumbuh. Kenapa? Ternyata ada kesalahan, ada hutang darah di atasnya. Ya, ada banyak sebab dari hutang darah, bisa karena kesalahan, kuasa kegelapan, tradisi dan lain sebagainya. Tapi ini salah satunya. Oke. Yang ketiga, next. Kenapa perlu ada kenabian?
Karena Tuhan punya rencana di masa depan dan Tuhan menyediakan berkat-berkatnya. Nah, kalau kita nggak dikasih kisi-kisinya sama Tuhan rencananya apa, maka saudara dan saya nggak bisa berdoa sesuai tujuan. Mudah nggak saudara? Saudara bisa berdoa begini, ya Tuhan berikan berkat-Mu. Berkat yang mana? Berkat itu banyak bentuknya saudara. Mungkin hari itu Tuhan mau kasih berkat tambahan 2 kali lipat jiwa-jiwa ke gerejamu. Tapi saudara mintanya berkat keuangan, nyambung gak saudara? Gak nyambung salurannya. Jadi tuh malaikatnya nih udah siap-siap, aduh kenapa aku gak terima-terima doanya ya? Kenapa ini? Padahal udah siap, dia udah mau turunin. Saudara mudeng mengerti saudara? Ya. Tapi kalau saudara menangkap dari Tuhan dan saudara tahu, oh Tuhan itu hari ini lagi gak mau kasih keuangan. Tuhan mau kasihnya jiwa-jiwa. Oke, maka minggu ini kita fokus doa jiwa-jiwa. Supaya malaikatnya aktif mendatangkan jiwa-jiwa yang Tuhan mau kirimkan ke tempat ini. Atau Tuhan lagi mau buat karunia kesembuhan di gereja saudara. Tapi saudara malah doanya ya jiwa-jiwa. Ya salah lagi saudara. Ada juga misalnya Tuhan mau kasihnya jiwa-jiwa anak-anak. Tapi saudara pikirannya doanya jiwa-jiwa baru, bapak-bapak, ibu-ibu, pekerja-pekerja. Ya salah lagi saudara. Jadi kenapa ya poin yang ketiga, supaya kita bisa respon dengan benar. Supaya kita bisa doa tepat dengan tujuan Tuhan. Dan itu akan mempercepat jawaban doa yang dari Tuhan turun dalam hidupmu, keluargamu, gerejamu, bangsamu. Next. Saya nggak bacain ayatnya ya, saudara bisa baca. Yang keempat, biar bagaimanapun Efesus 4 ayat 11 sampai 12, ini ayat 5 jawatan berkata, dan ialah, yaitu Yesus sendiri, ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi pelayanan kenabian atau urapan kenabian, jubah ini adalah sebuah dasar penting dalam sebuah pelayanan. Setidaknya kalau ada orang-orang memang berbeda, ada yang jubahnya lebih kuat dalam penggembalaan, ada yang jubahnya lebih kuat dalam pengajaran, ya gak masalah, gak semua orang harus jadi nabi kok. Tapi dalam pelayanan saudara, saudara perlu 1-2 orang. Kenapa gak cuma 1? Supaya ada yang mengkonfirmasi. Kalau enggak salah atau benar enggak ada yang cek saudara. Enggak ada yang recheck dan cek dan recheck ya. Bahaya. Saudara setidaknya perlu 2 orang. Yang dia terima ini, punya kerinduan ini. Untuk menangkap pesan Tuhan. Supaya pelayananmu selalu masuk dalam dimensi-dimensi yang berbeda. Amin. Next. Bentuk pelayanan kenabian ya. Pelayanan kenabian itu sebenarnya ada banyak. Gak cuma doain orang menangkap pesan Tuhan. Nanti saudara, by the way kita akan praktek ya. Kemarin saya berdoa Tuhan bilang gini, abis itu praktek ya. Jadi saya gak lama-lama ya. Saya mau saudara praktek ya. Saudara yang sudah biasa mungkin gampang aku udah sering gitu ya. Saudara yang belum biasa, ini kesempatan saudara latihan ya. Nanti saudara akan doain teman di samping saudara. Kalau bisa yang belum kenal saudara. Kalau udah kenal, pindah cari yang belum kenal. Ya, berarti penari harus ke jemaat yang belum kenal. Doakan, sampaikan setidaknya 1 pesan Tuhan dalam hidup mereka. Atau kalau saudara mau ngetes ketepatan, saudara bisa cek, Bu, bener gak Bu yang tadi saya sampaikan gitu ya. Kalau belum benar, oh berarti saya masih harus belajar. Saya masih harus menangkap Tuhan. Gak apa-apa saudara begitu belajar prakteknya. Saya dulu begitu, kalau dulu saya dijeblosin. Jadi saya ketemu Tuhan, saya Kristen dari umur 3 tahun, terima bahasa roh umur 7 tahun, tapi belum ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan umur 17 tahun. Hari ini umur saya bukan 17 tahun ya saudara. Ketemu Tuhan umur 17 tahun. Lalu saya mulai tangkap sejak saya ketemu Tuhan hari itu, di kamar saya sendiri. Hari itu seperti ada yang dibukakan sama Tuhan. Dan saya bisa dengar Tuhan cerita hari itu sekitar 30 sampai 45 menit cerita. Itu pertama kali saya dengar suara Tuhan panjang lebar.
Terus saya cerita ke ibu saya, ke mama saya, Coach Iren. Dan beliau bilang gini, wah oke. Terus sejak itu kalau beliau konseling orang dan dia habis doain orang, terus dia lihat saya lewat. Saya nggak tahu nih tante atau om masalahnya apa. Pokoknya dia habis konselingnya, dia lihat saya lewat gini, sini, doain tantenya, doain. Aku kan nggak kenal tante. Udah doain. Terus dia bilang gini sama orangnya, kalau dia dapat sama kayak yang saya dapat, berarti itu Tuhan ya, katanya gitu. Terus ya udah saya gini, waduh, beban kan langsung saudara ya. Waduh, gimana ini? Ya udahlah. Akhirnya saya doain gini, tante maaf ya aku dapetnya gini. Wah, kok sama ya? Tuh kan dari Tuhan, kata saya. Nah tapi di saya jadi gini, oh iya ternyata aku bisa tangkap pesan Tuhan ya. Kalau saudara jarang praktek, saudara nggak tahu loh Tuhan itu menyampaikan sesuatu lewat hidup saudara atau enggak. Tapi memang ada beberapa orang dari kecil itu sudah peka saudara. Ada, apalagi kalau saudara punya riwayat okultisme kuasa kegelapan di atas nenek moyangnya, entah bapak, ibu, kakek, nenek, ilmu hitam, ilmu putih ya saudara ya. Apapun itu, kalau mereka memang sudah sangat sensitif dengan alam lain saudara, maka biasanya saudara dari kecil sangat sensitif dengan alam lain. Tapi justru kalau saudara punya itu, ada di sini yang seperti itu, saudara perlu berhati-hati. Dan sering-sering recheck dan recheck, minta karunia membedakan roh. Karena kalau enggak susah bedainnya, saking sensitifnya. Ya, urapan kenabian macam-macam, ucapan nubuatan itu satu, saudara tahu. Tarian profetik ya, saudara di sini dengan penari-penari, setiap jubah, setiap alat itu adalah profetik atau nubuatan. Bentuk kenabian yang lain. Ya, kalau saudara bisa memperlengkapi pelayanan saudara dengan berbagai macam bentuk pelayanan kenabian, saudara akan sangat kaya. Ya, jadi nggak cuma satu, ada banyak. Ayatnya ada di Keluaran 15:20, lalu Miriam Nabiah itu jadi penari pertama yang disebutkan di Alkitab itu seorang nabi saudara. Nabi perempuan, Nabiah, udah tua nenek-nenek. Saudara, Keluaran 15:20, lalu Miriam Nabiah itu saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Kemarin atau 2 hari yang lalu saya lupa ada yang datengin saya gini, Nancy, saya kok merasa dipanggil Tuhan sebagai penari tapi saya udah tua, bagaimana ya? Loh, gak masalah bu, mau umur 80 juga menari aja bu, gak masalah. Tapi saya di gereja saya ditanyain mau nari apa? Ya terserah ibu pilih, tapi saya belum dapat dari Tuhan. Ya udah bu, gak apa-apa. Ibu pokoknya apa yang timbul di hati ibu nari aja. Ibu pengennya rebana. Terus bilang gini, Tuhan aku gak nangkep dari Tuhan, tapi kayaknya aku pengen rebana. Kalau Tuhan gak mau, Tuhan yang arahkan sendiri ya Tuhan gitu ya. Tangkap aja. Gak ada masalah, bapak-bapak mau nari boleh. Nari pasangan, nari kerup bisa ya. Kemarin saya baru balik dari Israel karena saya cuma pergi dengan 4 penari. Sekitar 6 penari. Dan hari itu Tuhan bilang mau buat sidang ilahi dan Tuhan butuh penari-penari untuk melakukan tindakan profetik. Jadi bapak-bapak ibu-ibunya menari dalam semalam saudara. Tiba-tiba saya punya penari pasangan mendadakan yang ada suaminya kalau nangkep istrinya mau jatuh kepala istrinya. Gak apa-apa. Tapi itu adalah satu bentuk pelayanan yang saudara bisa lengkapi di pelayananmu dan itu akan sangat memperkaya. Ya, dan bahkan yang seperti ini saudara bisa masuk gak cuma ke gereja-gereja, saudara bisa ke tempat pemerintahan, saudara bisa ke jalan-jalan dan orang gak sadar bahwa saudara sedang bernubuat. Karena dia lihatnya wow keren ya tariannya, wow keren ya gerak-gerak. Mereka gak tahu saudara sedang menaklukkan, mencabut, merobohkan dan menanam sesuatu di kotamu. Amin. Oke, next. Ada juga yang namanya Mazmur nyanyian profetik. Oh belum, sorry. Ya, Mazmur nyanyian profetik itu juga ya saudara, ada sangat banyak di Alkitab. Mulai dari Miriam menyanyi, Musa menyanyi, nyanyian nubuatan Yesaya, nyanyian Daud dan lain sebagainya, nyanyian para imam. Tapi saudara, ini juga salah satu bentuk nubuatan atau penyampaian pesan Tuhan. Karena waktu saudara bermazmur sesuai dengan hati Tuhan, maka nyanyianmu seperti gelombang yang sungguh cepat naik sampai ke surga. Ya, dan yang naik ke surga pasti mengubahkan bumi. Amin. Next.
Yang berikutnya tindakan profetik ya. Kemarin saudara sudah dapat mahkota ya saudara ya. Jangan lupa, jangan sampai hilang, bentuknya kecil, jadi simpan baik-baik. Saudara yang kembali ke kota saudara, cari tempat pemerintahan, lihat-lihat kalau ada CCTV-nya didoain dulu dalam nama Yesus. CCTV tidak berjalan selama saya menanam ini ya saudara. Lalu saudara tanam dan saudara perkatakan ada pemerintahan Tuhan di kota saudara. Tindakan profetik ayatnya 2 Raja-Raja 13 ayat 15-19. Hari itu Elisa berkata Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Seluruh 2 Raja-Raja 13 dari ayat yang pertama sampai kesekian itu bicara tentang tindakan profetik yang Tuhan suruh Nabi Elisa lakukan. Jadi ini juga satu hal yang melengkapi pelayanan saudara. Kalau saudara rajin-rajin tindakan profetik saudara bisa lakukan itu dimanapun, gak cuma di gereja. Saudara bisa lakukan di jalan, saudara bisa lakukan di tempat pekerjaan saudara bisa lakukan di ladang. Dan tanpa orang tahu, itu adalah sangkakala yang sedang ditiupkan dan akan mengubahkan tempat saudara. Tapi tindakan profetik harus tanya Tuhan, gak bisa asal tok gitu ya saudara. Saudara bisa yang belum biasa, saudara bisa latihan, saudara mau tanam mahkotanya sambil pergi perjamuan kudus dulu, bangun deklarasi bangun tembok ya. Siapa di sini belum tahu deklarasi bangun tembok, nanti tanya mentornya ya saudara ya di kamar ya, atau tanya pemimpin-pemimpin. Lalu saudara tanya, Tuhan, ini tanamnya di daerah mana? Nanti tiba-tiba Tuhan ingetin, kepolisian dekat rumahmu misalnya gitu. Oh iya, kepolisian dekat rumahku. Itu tuh yang suka mengganjal izin nih, aku mesti tanam nih gitu ya saudara. Tapi jangan sesuai apa yang saudara mau saja. Saudara bisa praktek. Terus tanamnya di pojok sebelah mana Tuhan? Gak di pojok, di depan patung itu misalnya. Saudara situ tanam. Saudara mau sambil pakai jubah atau gimana, tapi kalau pakai jubah terlalu kelihatan saudara ya. Tapi kalau pakai jubah enak juga, saudara bawa beberapa orang pakai jubah sambil nari-nari. Mau syuting Pak, mau syuting gitu ya. Kadang-kadang syuting padahal mau nanam ya saudara. Oke, itu namanya cerdik seperti ular. Tuhan berkata banyak anak Tuhan kurang cerdik, jadi kita harus cerdik saudara ya. Oke, next. Nah ini yang penting. Dasar penting urapan kenabian. Kalau saudara gak punya ini, maka jubah dan urapan dan panggilan kenabian yang Tuhan berikan dalam hidup kita bisa menghancurkan kita. Dan justru menyeret anak Tuhan dan pasukan Tuhan dalam penyesatan. Ya. Jadi kita perlu punya dasarnya. Yang pertama, yang paling penting lebih dari apapun adalah pengenalan akan Tuhan. Biar bagaimanapun. Kalau kita gak kenal yang menyampaikan pesan, bagaimana kita bisa tahu pesannya itu buat apa? Di hatinya apa? Kalau saudara punya suami, istri, ayah, anak, saudara tanya, aku mau pergi ke sini ya. Ya udah. Nah, ya udahnya itu artinya apa saudara? Orang aku mau ditemenin malah mau pergi gitu ya. Atau ya udah nggak apa-apa kamu pergi aja, toh kamu butuh pergi-pergi. Atau ya terserah kamu lah, aku juga nggak peduli kamu mau ngerjain apa gitu misalnya. Ya udah, sama-sama ya udah, tapi artinya beda. Dan engkau dan saya butuh kenal yang berikan pesan. Kadang-kadang saya lagi nari, terus Tuhan ngomel sama satu orang di ibadah. Ada yang lebih membingungkan buat saya karena Tuhan ngomel sama WL-nya di ibadah saudara. Jadi saya nggak tahu salah satu yang pesan yang Tuhan
kadang-kadang ngomong ke saya itu ngomel saudara. Ngomel-ngomel curhat. Saya pertama kali denger itu saya gini, ini Tuhan apa manusia ya, kok Tuhan curhat, kata saya. Aneh banget sih. Terus Tuhan ginilah, yang segambar dengan kamu itu diciptakan segambar serupa dengan siapa? Kalau kamu bisa curhat, kenapa aku gak bisa curhat, kata Tuhan gitu. Terus Tuhan, saya ingat banget, aduh lagunya apa ya, Kudus-Kudus kalau gak salah. Terus saya nyari pakai selendang putih. Kan kusuk ya saudara ya. Kudus, kudus, kudus. Oh kusuk kan saudara, udah siap-siap tersungkur lah kalau begitu saudara ya. Tiba-tiba lagi nari nih. Saya lagi nari di belakang sama penari-penari yang lain. WL di depan situ. Itu WL nyanyi munafik. Dia gak tahu gak tadi malam dia ngapain. Munafik banget jadi orang. Bertobat aja belum, nyanyi-nyanyi gitu ya. Terus saya tuh sambil gini-gini saya bingung. Aduh gimana ya? Ini gimana ya? Saya jadi confused saudara. Ini mau kusuk tapi dengerin, iya ya Tuhan. Nah tapi kalau saudara kenal, saudara ngerti gini, Tuhan ini curhat, Tuhan itu gak pernah curhat mau ngejelekin orang. Tuhan bukan tukang gosip saudara. Jadi kalau dia begitu, dia punya tujuan. Maksudnya apa? Kamu doainlah orang itu, mintain ampun. Kalau enggak pengen ku hajar itu beneran katanya. Atau nanti pulang kamu sampein orang itu, supaya dia punya kesempatan bertobat. Macam-macam. Atau ya aku cuma mau curhat aja. Soalnya gak ada yang mau dengerin aku. Jadi aku cuma pengen curhat aja katanya. Kan ada ya terutama cewek-cewek ya. Kadang Tuhan itu kan Tuhan itu cewek cowok jadi satu kan saudara ya. Jadi kadang sisi itunya keluar, dia kayak cewek-cewek tuh kalau udah curhat tuh udah lega gitu ya. Ya udah gitu jalan lagi. Makanya katanya lebih banyak orang stres itu laki-laki saudara daripada perempuan. Karena perempuan itu sering curhat kemana-mana, kalau laki-laki dipendam di dalam gitu saudara ya. Ada juga sih laki-laki tukang curhat ya. Tapi ya setiap orang beda-beda ya. Nah hari itu saya bingung, saya benar-benar bingung, Tuhan aku mesti ngapain. Terus kalau saudara kenal, saya hari itu ngerti. Mintain ampun. Saya coba gini, iya ya Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni. Masa sih Tuhan tega, ini yang datang 2.000 orang loh Tuhan. Masa gara-gara satu orang Tuhan bete, kan Tuhan gak begitu orangnya. Gitu. Pokoknya saya bujuk-bujuk, ampuni ya Tuhan, ampuni ya Tuhan, ampuni ya Tuhan. Kalau saudara kenal, enak saudara. Wah saya punya 15 menit. Sip. Kalau saudara kenal itu dasar pertama. Jadi suara dan pesan Tuhan gak sembarangan diomongin. Karena kalau sembarangan bisa bikin perpecahan juga loh saudara. Perpecahan di gereja, perpecahan di pelayanan, perpecahan di mana? Antara saudara dengan pemimpin ujungnya saling sakit hati. Ngapain? Tuhan gak pernah kasih karunia buat perpecahan. Tapi seringkali kita gak tahu cara menggunakannya. Ya, jadi dasar yang pertama pengenalan. Gimana pengenalan? Saudara itu sudah sering, apalagi saudara pelayan-pelayan Tuhan. Saudara pasti tahu. Mari sering jalan sama Tuhan. Sering tanya tentang yang dia mau, kerinduannya, hatinya, minta diajarkan. Minta Tuhan bukakan setiap kali saudara baca firman, bukain yang baru Tuhan. Bukain yang baru, supaya cara pikir kita ini gak cuma satu, jeret. Tapi kita bisa punya banyak sisi. Dan kalau kita bisa kenal Tuhan dari segala sisinya, saudara itu akan hampir-hampir sangat susah kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena saudara bisa lihat semua sisinya, dia gak pernah salah. Dan dia gak pernah gagal. Oke? Yang kedua, mengenali kecenderungan hati kita. Ini juga sangat penting. Seorang nabi atau orang yang berjalan dalam urapan kenabian perlu kemurnian. Karena kalau enggak, suara hati sendiri bisa dirasa suara Tuhan buat orang itu. Apalagi kalau kita lagi kesel sama orang itu ya saudara. Tahu nggak? Tuhan tuh sebel banget sama kamu. Padahal dia yang sebel sama orang itu. Cuma karena ini orang punya urapan kenabian, jadi ini orang takut juga. Aduh Tuhan lagi sebel sama aku. Padahal ya yang kesel itu nabinya yang lagi kesel sama orang itu. Jadi saudara harus jaga di sini. Tapi juga kadang jangan karena terlalu sayang sama seseorang, jadi saudara nggak bisa lihat dalam hidupnya apa yang Tuhan mau kerjakan atau ada sebuah teguran dalam hidupnya. Bahaya. Nah saudara harus tahu punya ini, kenali kecenderungan hati kita. Karena kepribadian kita mempengaruhi loh cara kita mendengar Tuhan. Tuhan lebih sering ngomongnya
tega lah gitu ya, atau mungkin galak sama orang-orang yang galak juga saudara. Kenapa? Karena mungkin orangnya keras, jadi kalau nggak digalakin sama Tuhan nggak denger-denger gitu saudara ya. Kan kalau saudara punya anak itu tipenya beda-beda ya. Ini anak kalau nggak dikerasin nggak denger-denger. Ini anak kalau dikerasin gawat, mutungnya 3 bulan. Jadi saya nggak bisa kerasin. Sama kalau saudara hatinya lembut, selalu bernyanyi dalam mazmur. Maka mungkin Tuhan itu bicara sama saudara lewat mazmur. Karena itu yang paling bisa membuat saudara dengar. Buat Tuhan, Tuhan punya 1000 cara berbicara dengan engkau. Yang penting engkau bisa dengar. Jadi dia akan bicara sesuai dengan temperamen di dalam sini nih. Kecenderungan hati. Nah tapi saudara harus kenali. Jangan sampai juga kalau hari itu misalnya saudara hatinya lembut. Tapi hari itu Tuhan lagi gregetan, lagi mau negur. Saudara gak bisa dengar. Kenapa? Karena saudara cuma bisa dengar yang lembut. Nah latihannya gimana? Dengan pemimpin di atas saudara. Saudara lembut, pemimpin saudara keras. Nah itu latihan. Latihan mendengar Tuhan dengan cara yang lain. Ya saudara. Kalau enggak ya enggak bisa. Ini butuh dididik. Hati ini butuh dididik. Ya amin. Lalu perasaan dan emosi tadi udah ya. Riwayat keluarga tadi saya sempat singgung. Jadi kalau saudara memang punya di atasnya main kuasa kegelapan. Memang sensitif dengan suara alam roh. Saudara perlu hati-hati dengan yang namanya roh tenung. Singkat aja, mungkin ntar Ibu Puji lebih ahli ini menjelaskan ya roh tenung dengan suara Tuhan. Kalau roh tenung itu biasanya menuduh dan sangat detail. Tahu saudara tadi pagi ngapain, kemarin malam ngapain. Roh Kudus itu gak sekepo itu saudara. Kecuali buat tujuan tertentu yang sangat-sangat bisa menyelamatkan hidupmu. Tapi kalau itu membuat engkau tertuduh, bukan bertobat ya, tertuduh dan bertobat itu beda. Bertobat itu saudara bisa sungguh-sungguh tahu engkau ini hidup karena anugerah dan engkau gak layak. Tapi engkau lari kepada Tuhan. Tapi kalau tertuduh, engkau rasa bersalah dan engkau menjauh dari Tuhan. Ya. Jadi tenung ini biasanya bikin orang tertuduh. Terus kalau saudara biasanya lagi peperangan rohani, saudara lagi doling, kalau di situ banyak roh tenungnya, saudara ngantuk. Kenapa? Karena roh tenung ini roh sihir. Kayak sihir-sihir, bikin orang tertidur-tidur saudara ya. Tapi ya harus bedain, ini ngantuknya karena emang gak tidur semalaman. Ya tuh karena roh tenung, jangan semua ngantuk dibilang roh tenung saudara ya. Ini karunia membedakan roh sekali lagi. Ya. Oke, next. Buah roh itu jauh lebih penting daripada karunia roh. Jadi kalau Tuhan sangat sayang saudara, Tuhan pasti didik hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan gak mau begitu kita diangkat, jatuhnya cepet, jret. Tuhan mau didik hati yang masih sombong. Tuhan mau didik hati yang gak suka ditegur. Tuhan mau didik hati yang pengen popularitas. Kan gini ya saudara, waktu saudara jadi orang, apalagi saudara ini sedikit dari banyak orang di gereja saudara yang bisa nangkap pesan Tuhan. Wah semua orang datang ke saudara minta didoain, tiba-tiba saudara populer. Nah kalau hati ini suka popularitas, itu jadi makanan jiwa yang menyenangkan. Lama-lama saudara mempertahankan kenabianmu demi popularitas. Ya udahlah, aku pokoknya nyampein aja yang keluar di otakku. Belum tentu suara Tuhan. Karena apa? Karena senang merasa dibutuhkan orang. Dan saudara perlu buah roh itu terus minta Tuhan tumbuhkan di sini. Ya, next. Karunia membedakan roh tadi ya, saudara saya sudah singgung. Hati-hati dengan roh penyesat, hati-hati dengan roh tenung. Karena biar bagaimanapun sangat-sangat tipis antara penyesat, tenung dengan suara Tuhan seringkali. Apalagi ayatnya berkata di akhir zaman, salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah nabi-nabi palsu akan banyak keluar. Nabi-nabi palsu bukan tiba-tiba kelihatan, oh di sini nabi palsu, ini nabi palsu. Bukan saudara, roh penyesatnya. Ada sekali saya itu didoain sama seorang pelayan Tuhan. Dia seorang nabi, karunia nabi dari kecil. Dan tajam banget memang saudara. Dan saya sudah sering pelayanan bareng dia. Dan dia, saya panggil dia Koko. Dia orang yang sangat ajaib, benar-benar Tuhan pakai dia.
Nah biasanya saya didoain dia tuh, wah ini benar-benar tajam banget, saya sampai kagum, tajamnya luar biasa. Sampai apa yang ada di pikiran saya dalam-dalam orang gak tahu dia bisa tahu gitu ya. Wah luar biasa ini pekanya. Dan satu hari, saya hari itu masih awal mau kuliah, saya didoain dia. Waktu saya didoain dia, gak tahu kenapa tiba-tiba hari itu hati saya gak enak. Padahal 90% yang dia ungkapkan, pesan yang dia ungkapkan itu persis dan benar. Tapi selama didoain saya gini, dalam nama Yesus. Tuhan, aku cuma mau terima yang dari Tuhan. Yang gak dari Tuhan aku tolak. Dalam nama Yesus, saya komat kami terus pokoknya ya, dalam hati. Gak langsung gitu saudara. Dalam hati, dalam nama Yesus Tuhan. Kenapa hati saya gak enak? Dan abis itu benar, 1-2 minggu kemudian saya baru tahu. Ternyata dia ini sedang mengalami masalah. Dan sedang lagi berontak dengan pemimpinnya. Dan saya gini, oh Tuhan pantesan. Karena kalau enggak, saudara harus tahu, sebagai orang yang sering kali berjalan dalam urapan kenabian, saudara doain orang, saudara impartasi ke orang, kita bisa mengimpartasi yang dari Tuhan dan yang bukan dari Tuhan. Kalau di sininya lagi ada pemberontakan, maka bisa transfer pemberontakan. Nah makanya butuh sekali lagi kemurnian saudara. Ya, oke, next. Sekali lagi kita semua dipanggil dan dibentuk untuk tujuan surga. Ya, semua nubuatan dan pewahyuan perlu diresponi. Tuhan gak pernah sekedar ngungkap, oh iya amin Tuhan, enggak. Tapi Tuhan mau kita responi. Amin. Next. Ini saya singkat aja ya saudara. Saya lebih pengen saudara praktek. Ciri-ciri panggilan Nabi. Yang pertama, saudara itu mungkin yang selama ini masih bingung apakah saya punya panggilannya ya. Yang pertama saudara itu sering kali punya pengertian. Saudara bisa tahu orang ini hidupnya gimana padahal saudara gak pernah kenal orang ini. Ya, itu muncul aja tanpa saudara berusaha. Nah ya beda tapi dengan rotenung sekali lagi ya. Bukan meramalkan hal kejadian buruk kanan kiri, bukan saudara ya. Tapi sesuatu yang dari Tuhan yang akan membuat orang itu kembali kepada Tuhan. Yang kedua, kadang-kadang Tuhan bisa berikan lewat karunia kata pengetahuan dan kata-kata hikmat. Ya, kalau ada orang ngomong, tiba-tiba saudara tahu aja nasihatnya. Padahal saudara nggak pernah ngalamin yang dia alamin, tapi saudara bisa berikan nasihat. Nah, ini salah satunya. Ya. Terus juga Tuhan bicara lewat mimpi dan penglihatan, itu saudara sudah tahu. Next. Dan juga ada sebuah kerinduan buat menyampaikan pesan Tuhan dalam hidupmu. Seperti Nabi Yeremia berkata, Yeremia 20 ayat 9. Kalau dia gak bicara, dia coba untuk gak bicara. Tapi kalau dia gak bicara, ada yang terbakar di sini dan dia gak tahan untuk gak bicara. Saya ingat itu satu kali, ada beberapa kali sih saudara. Ada satu kali saya habis nari, tiba-tiba udah mau selesai, Tuhan bilang gini, nanti selesai ibadah kamu temuin dia. Tuhan aku gak kenal. Hari itu saya masih baru pulang, jadi baru-baru ikut pelayanan di Mahanaim. Tuhan aku gak kenal, pokoknya temuin dia. Tapi aku gak kenal, ya udah. Kamu maunya gimana kata Tuhan. Tuhan, kalau nanti pulang aku papasan sama dia, berarti engkau mau aku ngomong sama dia. Singkat cerita, saya pulang beres-beres dan segala macam. Lalu saya mau turun, orangnya di mana saya juga nggak lihat. Waktu saya mau turun, delalah kita turun bareng-bareng saudara. Jret. Waktu mau turun saya gini, waduh, baiklah kakak maaf ya kita belum kenal. Tapi Tuhan suruh saya doain kakak boleh? Oh boleh. Nah, begitu saya doain dia bilang gini, lu gila ya? Kenapa kok dia bilang gila? Lu gila ya? Gue baru aja bilang sama Tuhan, kalau hari ini Tuhan gak ngomong, besok aku berhenti pelayanan. Untung gue nurut. Ya Tuhan, kalau enggak darahnya ditanggungkan ini bahaya. Aduh untung gue nurut. Tapi saudara itu kadang-kadang begitu. Saudara gak bisa tahan, saudara harus ngomong. Nah itu ciri-ciri ya. Terus insight foresight itu maksudnya saudara bisa tahu apa yang akan datang. Saudara bisa tiba-tiba Tuhan itu kasih pesan tentang kedalaman hati seseorang. Lalu saudara itu sensitif dengan Roh Kudus ya seringkali. Sensitif dengan suaranya tapi juga sensitif dengan gerakannya. Oke, itu secara singkat nanti saudara bisa baca sendiri. Tapi sekarang kita mau doa sebelum saya serahkan ke Kak Puji. Mari saudara, kita mau praktek ya. Saya akan pertama doakan saudara
Untuk saudara yang belum terbiasa mendengar suara Tuhan, saudara, Tuhan mulai bukakan matamu, Tuhan mulai bukakan telingamu. Dan cara pikir juga dibukakan, karena seringkali yang menghalangi itu cara pikir. Tuhan bisa bicara lewat tiba-tiba ada satu kata keluar. Tuhan bisa bicara lewat lagu yang tiba-tiba teringat. Tuhan bisa bicara lewat gambar yang tiba-tiba terbayang. Tuhan bisa bicara lewat apapun. Tapi hari ini mari praktek.